Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Tadi dalam tilawatul Quran sebelum acara dimulai dibacakan yang isinya adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Saya terjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia supaya kita paham. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam pribadi Kanjeng Nabi Muhammad itu terdapat percontohan yang bagus. Di dalam diri Kanjeng Nabi ada contoh yang bagus yang bisa diteladani oleh kita semuanya. Siapa yang bisa dimangkana yarjullaha, bagi orang yang berharap ingin ketemu dengan Allah, wal yaumal akhir, dan bagi orang yang ingin selamat di akhiratnya, wa dzakarallaha katsiran, dan yang banyak berzikir kepada Allah. Itu persyaratannya 3 yang bakal bisa meniru Kanjeng Nabi. Ini nanti yang kita bahas. Tetapi pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa masyarakat Sumur Adem saya pastikan adalah masyarakat yang betul-betul mencintai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dari mana buktinya? Buktinya malam ini jam 9 lebih 5 menit ibu-ibu ya ada di halaman, anak-anak, bapak-bapak semuanya meninggalkan rumah, ya kan, ketereng-tereng jadi mukanya nemah, hanya untuk ingin mendengarkan cerita tentang Kanjeng Nabi Muhammad. Dan dapat dipastikan pula di situ ada kerinduan di dalam hati kita, rindu kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan dapat dipastikan sampean semuanya percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Percaya? Percaya. Yakin? Yakin. Pernah ketemu di mana? Belum pernah ketemu, merindukan, percaya. Ada yang punya fotonya enggak? Enggak ada. Ketemu belum ada yang pernah. Yang punya kasetnya barangkali enggak juga. Enggak punya kasetnya, enggak punya fotonya, enggak pernah ketemu. Masih ada hubungan famili enggak? Enggak. Kok percaya? Ini satu hal yang tidak masuk akal sebetulnya. Orang percaya, tidak pernah ketemu, tidak pernah ngobrol, tidak punya fotonya, tidak punya kasetnya, kok bisa sampai merindukan dan jatuh cinta? Kan nggak mungkin. Kok bisa terjadi? Ya,
nanti kita bahas. Sebaliknya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, orang Arabnya sendiri yang hidup sezaman dengan Kanjeng Nabi, yang dulunya main bersama, waktu anak-anak main bersama, makan bersama, tidur bersama, main bersama, ya. Dan mereka tahu Kanjeng Nabi itu orangnya jujur, nggak pernah bohong, selalu menolong orang, selalu mendamaikan orang bertengkar, orangnya dermawan, orangnya santun, segala macam sifat kebaikan diakui semua. Dan bahkan yang menjuluki Nabi Muhammad dengan julukan Muhammad Al-Amin adalah orang Mekah sendiri. Ya, tetapi ketika Kanjeng Nabi Muhammad menyatakan dirinya mendapat wahyu dan diangkat jadi Rasul, tidak ada yang percaya. Selama 13 tahun di Mekah, yang percaya bisa dihitung jari. Hanya istrinya, ya, terus saudara sepupu, ya, kemudian budak-budak sahaya, itu saja. Hanya beberapa gelintir, itu pun mau dibunuh. Sampai Nabi Muhammad akhirnya mendapat izin dari Allah untuk hijrah ke Madinah. 13 tahun lamanya. Lalu alasannya apa? Disebutkan dalam Al-Quran, mereka itu dalam surat Yasin yang berbunyi wasawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sawa'un alaihim, mereka itu sama saja. A'andartahum, kau berikan bukti, am lam tundirhum, atau tidak kau berikan bukti, la yu'minun, tetap mereka tidak mau percaya. Kanjeng Nabi membuktikan, aku ini utusan Allah. Kata mereka, mana buktinya kau Rasulullah? Nih, batu gue gebuk nih, nanti keluar airnya, silakan pukullah. Nanti setelah saya pukul batu ini lalu keluar airnya, kamu percaya enggak? Mereka menjawab, pukul aja dulu. Iya, nanti saya pukul. Kalau keluar airnya, percaya enggak? Pukul aja dulu. Oke. Dipukul, pak, dipukul, cur, keluar airnya. Setelah mereka melihat sendiri batu itu mengeluarkan air, mereka percaya enggak? Enggak. Kemudian lagi, konon ceritanya ada 200 orang kehausan, tidak ada susu, tidak ada air, tidak ada madu, kehausan. Oleh Nabi diperaskan dari seekor kambing yang kurus, diperas buat ngasih minum 200 orang. Alhamdulillah kenyang semua. Atau kilometer, sebesar atap dengan orang. Sampai konon ceritanya bulan dibelah. Nih, saya buktikan. Ya silakan buktikan. Kalau yang memang Anda Rasulullah, buktikan. Ngaku-ngaku utusan Tuhan, coba buktikan. Gue belah nih bulan, silakan. Terus nanti kalau terbukti percaya nggak? Belah aja dulu. Setelah Bismillahirrahmanirrahim dibelah bulan itu, mereka melihat sendiri, terus percaya nggak? Enggak. Wangkot teman manusiaku ya. Orang sumur adem, ketemu juga tidak, pernah salaman juga tidak. Betul nggak? Punya fotonya juga tidak. Rekaman punya nggak? Enggak juga. Kok percaya? Ini dua hal yang berbeda. Jadi artinya dulu saya pernah ngajar di Libya, jadi guru di sana di Libya, di sekolah SMA lah kalau sini. Iya.
mereka bertanya, Pak Guru, dalam bahasa Indonesia begini, kenapa para nabi itu lahirnya di negeri kami semuanya? Di Indonesia tidak ada nabi dari Indonesia. Saya jawab, orang Indonesia itu, wahai anakku, orangnya baik-baik, nggak perlu nabi, cukup dengan wali kecil aja cukup kok. Kalau wali cilik juga cukup. Iya, padu asal bisa melakukan goreng bangus pisan, bagus diampun tangan ini. Iya, tidak seperti masyarakat kamu, bandel-bandel, nakal-nakal. Iya, 25 nabi dengan ya di kamu bunuh-bunuh semua aja. Iya, kamu lawan semua yang ada dipercaya. Masih kurang berapa lagi? 25 nabi. Ya, mereka melawan terus. Di sini belum pernah, tidak pernah ketemu Nabi Muhammad. Kok percaya? Ditambah lagi yang hari ini kita peringati maulidnya, hari lahirnya, malam ini maulid Nabi. Itu kapan lahirnya? Itu sudah 1444 tahun yang lalu. 1400 tahun dari tahun 571 sampai tahun 2023, sudah 1400 tahun yang lalu. Masih percaya juga, masih diperingati juga. Ada apa sebetulnya? Oke. Ini luar biasa, bahwa bukan itu saja. Kalau orang Arab tidak percaya karena jahiliyahnya, karena bodohnya, ini mungkin karena mereka nggak ada hubungan saudara. Kemudian lagi orang-orang Arab yang sekarang ini juga banyak yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Agamanya juga bukan Islam. Iya kan, banyak. Gitu. Ya, mereka gimana? Ya, mereka mengatakan ya Nabi Muhammad bukan Nabi. Saya nanya, orangnya yakin nggak orangnya ada? Yakin ada. Adanya di mana? Di tahun berapa? Tahun sekian. Bulan apa? Bulan ini. Saya tanya, bapaknya tahu nggak? Nama? Tahu, namanya Abdullah, ibunya Aminah. Bapak itu siapa? Abdul Muthalib. Kamu percaya nggak? Enggak. Sekamar dengan saya, sekamar waktu kuliah di Syria, sekamar. Jurusan sastra, ya artinya ilmu balaghah, ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi. Udahlah, kalau di sini ulama besar lah, sampai banyak hafal-hafal ayat Quran juga, tapi agamanya lain. Gitu. Saya tanya gini, kamu dalam sejarah, mata pelajaran sejarah di sekolah SD, belajar nggak ada orang lahir namanya Muhammad? Iya. Terus dia berjasa mencerdaskan bangsa Arab yang jahiliyah, yang buta huruf, yang goblok, yang perang saudara bertahun-tahun, ya disulap oleh Kanjeng Nabi menjadi bangsa yang paling pinter salam dunia. Anda mengakui tidak jasanya? Mengakui. Hebat nggak? Hebat. Nabi bukan? Bukan. Anda belajar nggak sejarah Arab, bahwa bangsa Arab dulunya perang saudara, bunuh-membunuh, bermusuhan satu dengan yang lain, lalu akhirnya dipersatukan menjadi satu umat besar di dunia. Fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, menjadi bersaudara, mempersatukan. Jasa ini kamu aku nggak? Saya mengakui. Nabi bukan? Bukan. Wong sumur adem kapan belajar sejarah ya? Iya, tapi ngerti, paham juga, percaya juga kan.
Nah ini satu hal yang aneh. Nah ibu-ibu sekalian, mungkin itu orang Arab yang sudah lama seperti kita, sudah 1400 tahun lamanya, mungkin masuk akal kalau tidak percaya. Ini keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad sendiri, ya paman-pamannya nggak ada yang percaya, bahkan yang memusuhi Kanjeng Nabi ya saudaranya sendiri, yang membunuh ya Abu Jahal juga orangnya. Ya. Ada lagi yang teristimewa, salah satu paman Nabi yang paling sayang kepada Kanjeng Nabi, namanya Abu Thalib. Dialah yang melindungi Kanjeng Nabi sejak kecil sampai dewasa, sampai jadi Rasul. Dia yang memberikan perlindungan. Siapapun yang mau menyakiti Kanjeng Nabi selalu dibentengi oleh Abu Thalib. Sebelum engkau melukai Muhammad, hadapi dulu aku, pasang badan untuk ini. Nabi bertanya, kenapa Pamanda membela-bela saya? Jawabnya, ya karena kamu ponakan saya, bukan karena saya Rasul, bukan. Paham Bu? Apakah Pamanda membela saya sebagai apa? Ya sebagai ponakan, bukan sebagai Rasul, bukan. Ya tetap suruh baca syahadat nggak mau. Sampai di akhir hayatnya, ketika Abu Thalib jatuh sakit, hampir mendekati kematian, Nabi begitu sayang kepada pamannya, sambil dipeluk, dibujuk, mang, ayo ngucap syahadat. Mau? Yuk baca syahadat, nggak usah. Udah yang pendek aja lah, la ilaha illallah, nggak usah. Sambil dipeluk, sambil dicium, sampai dijilati pusarnya, wudele dijilati, dibujuk, tetap nggak usah. Terus di Sumur Adam di sini ada kan yang wudele dijilati Kanjeng Nabi? Langka. Tapi ngandel, itu kan. Sampai akhirnya Kanjeng Nabi menghadap Allah meminta, ya sambil sholat, sambil berdoa, ya Allah berilah hidayah pamanku, wayang temen, ya paman yang paling sayang masa akan masuk neraka. Sambil menangis memohon kepada Allah, malah dijawab oleh Allahnya, tidak bisa. Ya Allah berilah hidayah kepada pamanku Abu Thalib. Allah menjawab, tidak bisa. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai. Yang berhak memberi hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak sedihnya Kanjeng Nabi menangis. Udah Allah berkehendak seperti itu. Itu. Jadi terjawablah pertanyaan saya, kenapa orang Sumur Adem tidak pernah ketemu Kanjeng Nabi, tidak pernah melihat kemujizat Kanjeng Nabi. Kalaupun ya Al-Quran mujizat Kanjeng Nabi, yang macam pihak yang belum bener, betul nggak? Masih ada nggak di sini yang Alhamdulillah Rabbil Alamin, masih ada? Tapi nggak belum? Bacanya aja masih berketak-berketak, tapi ngantuk. Orang Arab yang sekamar dengan saya tanya, kan jurusan sastra, sama dengan saya, jurusan sastra. Nah itu, saya tanya, Al-Quran yang kamu baca itu ada salahnya enggak? Enggak ada. Bahasanya bagus nggak? Bagus. Isinya bener nggak? Bener. Dibacanya enak nggak? Enak. Percaya nggak ini kalam Allah? Tidak. Ini karangan Muhammad. Jadi selama ini mereka yang tidak beragama Islam itu
ya meyakini kanjeng Nabi bukan sebagai Rasul, tapi yang minimal sebagai pahlawan. Jadi kayak orang Indonesia meyakini kepahlawanan Jenderal Sudirman. Anda mengaku nggak Jenderal Sudirman berjasa? Ngaku nggak? Sebagai Nabi ngantar percaya? Sebagai Nabi Jenderal Sudirman sebagai Nabi percaya nggak? Sebagai pahlawan? Nah itu juga persoalan. Ya, jadi pada akhirnya terjawablah sudah bahwa jawaban Allah bahwa kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Di sini terjawab, wahai orang-orang sumur adem, bapak-bapak, ibu-ibu yang beragama Islam, ini bukan karena otakmu cerdas, bukan karena kamu mencari kebenaran, tapi murni betul-betul dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya setelah kita dapat hidayah, tolong diteruskan hidayah ini, dirawat. Seperti saya titip pot bunga sama Bapak Haji Sulaiman, ini buat Anda, ini kembangnya bagus, mawar merah ya, ya mesti disiram tiap hari, dipupuk tiap hari sambil berbunga, kan begitu. Nah hidayah juga sama, perlu dirawat, perlu dipupuk, perlu disiram supaya terus berbunga, jangan diterlantarkan. Makanya udkhulu fis-silmi kafah, yuk masuk Islam seutuhnya, jangan separuh-separuh. Mumpung diberi hidayah, kalau enggak dicabut lagi nantinya. Artinya sampai sekarang masih banyak orang yang dapat hidayah, sudah baca syahadat, sudah masuk Islam, tetapi masih belum menjalani syariat Islam. Ada di sini yang sholatnya marajin, nggak tinggal 5 waktu, tapi wayahna panen ya, untuk bayar zakat pelantar pelintir. Ada nggak? Banyak. Sholatnya rajin tapi nggak pernah zakat. Ada nggak? Itu berarti belum masuk seutuhnya, baru sebagian. Ada lagi zakatnya keluar, dermawan lagi, bagi-bagi duit fakir miskin, tapi kalau masuk bulan puasa mencari dokter minta surat keterangan sakit mah. ada. Nah itu kenapa sih cang-cang cing-cing nanggung pada dari wis teles anjrem sisan wis kadang wis teles dapat hidayah diteruskan ya. Kira-kira kayak orang naik mobil di Jakarta, ada yang masuk kakinya saja, bus kota tuh ada yang masuk bokongnya saja zaman dulu ya kan, ada yang bokongnya di luar, kepalanya di dalam. Itu masuknya tidak seluruhnya, masuk seluruhnya. Bismillahirrahmanirrahim, yuk masuk Islam seluruhnya, jangan sepotong-sepotong. Lagi pula di sini saya selingi dulu bahwa segala macam kewajiban yang Allah jelaskan dalam Al-Quran itu semuanya dalam batas kemampuan kita untuk melakukannya. Tidak mungkin Allah menyuruh kita di luar kemampuan. Innallaha la yukallifu nafsan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan menyuruh kita kecuali ada dalam kemampuan kita. Tidak mungkin saya menyuruh Bapak Haji Sulaiman untuk memikul beras 2 kintal, nggak mungkin. 1 kintal sanggup nggak? Enggak. 1/2 kintal? Wah, 40. Iya, ya udah segitu. Jadi kalau saya ngasih 2 kilo lebih, kok ya berarti yang nyuruhnya nggak benar. Kerjakan saja lah Bu. Begini teorinya, apa saja kalau sudah menjadi kebiasaan akan menjadi mudah dan kita sanggup. Ya. Kalau kita sudah tiap hari, nah untuk menyentuh psikomotorik itu
minimal 1 bulan kita akan menjadi terbiasa dan akhirnya bisa karena biasa berulang-ulang, lama-lama bisa menyentuh psikomotorik ini penting sekali. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di penghujungnya bahwa akhirnya kita tadi kembali kepada ayat Quran tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Sekarang bagaimana kita meniru orang yang hidup di abad ke-7? Bayangkan, belum ada listrik, belum ada sampo, belum ada sabun, belum ada mesin jahit, belum ada pabrik tekstil, betul nggak? Ya. Belum ada internet, belum ada radio, belum ada mesin tik, belum ada. Tidurnya masih di tanah, masih primitif. Abad ke-7. Bayangkan, kalau ibu-ibu pengen tahu, yang punya internet, diketik aja Jakarta Doe Loe, Jakarta Doe Loe, klik terus di situ Jakarta tahun 1938 kali Ciliwung, masih mandi pada telanjang kali Ciliwung, disabet-sabetin di batu tuh nyucinya, ya kan? Orang dagang bakso hanya pakai celana pendek, nggak pakai baju, ya, ngerus bumbunya, dipikul. Ya, orang-orang sepanjang jalan nggak ada yang pakai sepatu, masih nyokor semuanya. Di Jakarta rumah masih pakai belit. Bayangkan, tahun 38 saja masih kayak begitu, apalagi tahun 571, apalagi di abad ke-7. Nah, kayak apa? Rumahnya belum punya rumah, hidupnya masih pakai tenda, nggak pakai sepatu. Ya, apalagi zaman dulu, saya sendiri dulu waktu kecil, kalau sikat gigi itu mandi di kali Ciwaringin, pakai pasir, betul nggak? Kalau di sini pakai babakan bata ya, belum ada odol. Dulu saya kalau disuruh nenek beli roti di Jati Barang dari Kliwet, Tasmaya, itu belum ada motor, belum ada mobil, ya sepeda juga jarang, jalan kaki. Saya jalan kaki sepanjang jalan Ponas, termasuk Sumur Adem dulu kalau ke Jakarta, lubangnya sudah gul-gul, kayak kubangan apa, binatang kerbau. Bayangkan zaman dulu, baru beberapa tahun belum lama, apalagi abad ke-7, belum ada apa-apa, seboknya juga masih pakai batu, betul nggak? Iya. Lalu kita meniru Kanjeng Nabi, apanya yang ditiru? Nah, ini persoalan. Ya, jadi yang maksud meniru Kanjeng Nabi itu harus secara rasional, secara selektif. Artinya nilai-nilai moral yang bersifat universal itu yang ditiru. Kejujuran, betul? Kesetiakawanan, betul? Apalagi kepedulian sosial, betul? Keadilan, betul? Itu yang kita tiru. Bukan lalu makannya Kanjeng Nabi ditiru, nggak pakai sendok dibuang sendoknya gitu. Ya untung saja kalau makan sendirian di rumah nggak pakai sendok nggak masalah, tapi ketika makan bersama Bupati Indramayu ya bisa diusir kamunya, betul nggak? Sendoknya mikir sunah Rasul, katanya sih gimana lagi ya. Jadi ada orang yang berpahaman meniru Kanjeng Nabi secara letterlek apa adanya, sehingga ketika kita cebok dengan tisu bid'ah, nggak bisa. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah menggunakan tisu. Ya benar, nggak pernah menggunakan tisu. Sebabnya apa?
Nah, ke pabrik tisu. Dia tisu. Jadi pakai apa? Ya pakai batu. Ada yang begitu. Saya tidak menyalahkan. Saya tidak menyalahkan dan tidak mentertawakan. Ya sudah, kalau memang dia yakin bahwa pakai batu itu lebih sunnah daripada pakai ya lebih sah daripada pakai tisu. Sikat gigi pakai siwak, ya odolnya tinggal dibuang sudah, nggak pakai sikat gigi, pakai odol Pepsodent lagi, pakai siwak aja, nggak ada masalah. Silakan secara pribadi, karena bagaimanapun saya harus menghargai kecintaan seseorang, kerinduan seseorang kepada Kanjeng Nabi, pengen meniru persis, silahkan, itu mah ada nilai plusnya. Saking senengnya, saking demennya. Sampai bajunya ya dituru pakai jubah, pakai sorban, mobilnya dibuang-buangin ganti pakai onta, ya enggak, silahkan. Boleh? Enggak terbelakang. Jangan menghina, saya tidak menghina. Itu boleh gitu, nggak ada masalah. Saking cintanya, pokoknya apa saja dalam pikiran kita, orang yang diidolakan oleh kita, cenderung kita menirunya. Ingat gak dulu waktu saya masih kecil, ada seorang penyanyi legendaris, ya, penyanyi lagu-lagu country di Amerika Serikat, namanya Elvis Presley. Pernah dengar nggak? Ya. Nah, iya. Celananya di paha merepet, lutut ke bawah, biar namanya cut Bray, macet bray. hampir sampai kampung cut bray semua. Betul nggak? Betul. Tuh. Terus ada lagi idola yang digemari anak muda, penyanyi pop juga, namanya Michael Jackson. Lagunya Thriller. Kayak gitu. Nah itu rambutnya dikriwil-kriwil. Santri saya ada yang rambutnya kayak Michael Jackson dikriwil-kriwil. Orang cinta seperti itu, nggak ada masalah. Baik, saya hormati, berarti Anda betul-betul mencintai Rasulullah, nggak ada masalah. Tetapi ketika ingin meniru secara rasional, ya, meninggalkan cebok pakai batu, pakai tisu, ya jangan dibilang bid'ah dong. Itu aja kok, betul nggak? Ya. Iya. Jadi orang yang sikat gigi pakai Pepsodent, jangan dibilang bid'ah. Dengan alasan Nabi tidak memberi contoh, itu kan bid'ah. Nabi kan pakai siwak. Waduh, ya kalau kita diajak berpola hidup abad ke-7, ya bingung saya. Itu. Jadi biarkan saja. Ada orang-orang yang otaknya di abad ke-7, kakinya menginjak abad ke-21. Otaknya tersangkut di abad ke-7, kakinya menginjak abad ke-21. Nggak ada masalah. Dia hebat, dia mencintai Rasulnya, ya sudah silakan, go ahead. Gitu. Tapi tolong kalau makan pakai tangan, ya jangan dilakukan ketika Anda diundang oleh bupati, oleh gubernur, oleh presiden, ya jangan dong. Betul nggak? Ya iya. Habis minum terus kumur-kumur, kapur tuh dia gitu, kan dicicik jadinya tuh. Lah iya misalnya, termasuk juga meniru Kanjeng Nabi. Begini, ketika istri kita selingkuh, apa yang kita lakukan? Ada dua kemungkinan, ada kalanya dipecel atau disate. Kalau kita punya istri, ada dua kemungkinan, mungkin dipecel atau mungkin disate. Kalau ketangguhan istri kita selingkuh, betul kan? Tapi kalau suami selingkuh, ketangguhan, bilangnya sunnah Rasul. Masa menyakiti istri sunnah Rasul? Bener sih aku. Bukan, istri itu manusia, bukan sih? Kok dikasih menyakiti istri kok sunnah Rasul? Oke. Nah itu, jadi artinya ketika kita meniru Kanjeng Nabi juga secara rasional.
Itu saja persoalannya. Nah, nanti akibatnya dengan segala macam urunan hukum-hukumnya juga akan berubah semuanya. Dulu asal orang tua wali bapak itu tinggalnya jauh, ya 92 farsah sama dengan 90 kilometer, maka anak perempuan bisa nikah, tidak mesti harus walinya hadir, cukup dengan wali muhakam. Ini adalah putusan fikih zaman abad ke-8, abad ke-9 setelah Nabi meninggal. Jadi perempuan itu dulu ketika tahun abad ke-10, abad ke-11 di Indramayu, mungkin orang Indramayu ya kan gitu mau kawin, bapaknya tinggalnya di enggak orang 90 kilo Kertasmaya sampai mana? Subang, Pamanukan, Pamanukan lah, Pamanukan 90 kilo, atau Jasem, masih ada sekarang dikawinkan, bapaknya bingung, itu gimana sih? Dibawa lari sama laki-lakinya dikawinkan di Jasem, karena sudah lebih dari 90 kilo, ini gimana lagi? Itu kan dulu orang dari Kertasmaya mau ke Ciasem, zaman dulu belum ada mobil, belum ada motor, belum ada sepeda, jalan kaki kan. Berapa bulan tuh nyampe itu? 2 hari. Setengah minggu. Belum ada jalan, belum ada jembatan, belum ada apa. Ya seminggu lah. Ya, setiap menyeberang sungai ya bikin getek dulu. Dipangan buaya pisan. Jadi wajar zaman dahulu wali muhakam, ya sesepuh yang ada di situ mewakili bapaknya. Zaman sekarang ya nggak bisa dong. Nah ini juga mesti dipikir ke sana. Jadi rasionalisasi beragama perlu kita mulai sekarang, ya, supaya kita betul-betul diupdate keagamaan kita nih, ya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, banyak sekali sesungguhnya dalam meniru Kanjeng Nabi. Silahkan cara makannya, cara minumnya, tetapi perlu diketahui meniru itu semuanya gampang, nggak perlu sekolah lagi, nggak perlu ngaji lagi, tinggal beli jubah, sudah pakai jubah kayak Kanjeng Nabi, pakai sorban. Siwak, pak beli siwak, nggak perlu ilmu, nggak perlu kecerdasan, itu mah gampang. Yang susah itu meniru moral Kanjeng Nabi yang bersifat universal, kejujuran, penghormatan kepada orang lain, iya kan? Ya, kasih sayang, kemesraan, kepedulian sosial, ya siap menolong orang siapapun, itu yang susah. Nah, itulah makanya ibu sekalian, yuk malam ini kita memperingati Maulid Nabi ini sebagai satu simbol untuk membangun semangat kita meniru Kanjeng Nabi secara rasional. Artinya bukan hanya baju dan pakaiannya saja, itu mah gampang ngepakai. Yang penting otaknya yang cerdas, belajar seperti apa. Saya kira nanti itu kita kita sambung dengan dialog, ya, nanti dalam dialog bisa kita kembangkan. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka silakan yang jadi MC ya. Ibu juga saya harapkan juga ada muncul banyak pertanyaan. Bu, pertanyaan apa Bu? Ya biar suara akan tinggi nih gue supaya dipikir itu baik. Terima kasih pada Buya yang sudah memberikan kesempatan waktunya. Perlu nama enggak? Perlu. Nama saya Fandi. Jabatan? Perlu. Tadi Buya bilang kita perlu rasionalisasi agama.
Apa bedanya dengan liberalisasi agama, Bu ya? Sebab batasnya sangat tipis. Bukankah tidak semua agama itu rasional? Tidak semua agama itu rasional. Banyak agama itu bersifat dogmatis gitu kan. Terima kasih pada Buya. Ya. Rasional itu menggunakan rasio, menggunakan. Kalau literasi menggunakan literal. Oh, jadi bukan ini literasi. Islam tekstual. Liberasi. Islam Liberal, Pak. Itu bedanya. Liberalisasi. Tekstual dan kontekstual. Jadi apa adanya saja. Satu contoh saja. Bulan puasa orang Islam boleh tidak puasa. Kalau ya kuntum maridan aw ala safar. Wa'idatu min ayyamin ukhra. Secara tekstual, tukang beca boleh nggak puasa? Tukang masul boleh nggak tidak puasa? Ya nggak boleh secara tekstual, karena hanya alasannya kuntum maridon, sakit, atau ala safarin, atau dalam perjalanan. Jadi musafir dan sakit itu yang jadi alasan orang boleh tidak puasa, tapi nanti dibayar. Ba'idatu min ayyamin ukhra, itu kan tekstualnya, betul nggak? Betul nggak gitu? Nah sekarang secara rasional, kenapa orang sakit boleh tidak puasa, orang sudah musafir dipuasa? Tahu nggak alasannya apa? Istinaban min istima'il masyaqqatain, menghindari berkumpulnya dua keberatan, beratnya puasa dan beratnya perjalanan. Betul? Betul begitu? Oke, ini rasional. Nah sekarang orang masyhur boleh nggak tidak puasa? Boleh lah. Nanti dulu nggak boleh secara tekstual. Udah. Jadi pribadi ya sak lenger ya. Kudu puasa. Pakai turun lengar mau beli libuk. Nah sekarang saya mau nanya, saya dari Kertasmaya ke Jakarta naik mobil WMW saya 7, sing kayak ombak banyak pakai AC sambil denger lagu Celine Dion ya, pakai AC 2 jam nyampe. Saya boleh makan nggak? Boleh. Boleh. Tapi kalau orang masyhur boleh nggak? Boleh. Kasihan. Perjalanan ke Jakarta dengan masyhur mana yang lebih berat? Ya, kecil ya. Itu rasional. Tetapi sampai sekarang sih, andaikan Bapak Haji Sulaiman ngasih makan orang masyhur bulan puasa di Supatani sih, Maksiat. ya artinya ini memang tidak bisa rasional. Masyarakat kita masih belum menerima rasional. Ya pokoknya didogmakan semuanya. Pokoknya Al-Qurannya wa in kuntum maridan aw ala safarin, bukan ala maculin, tuh nggak ada ala maculin. Itulah didogmakan semuanya. Lalu bagaimana? Apa betul agama itu dogma? Enggak, agama itu rasional. Berapa banyak Al-Quran mendorong kita untuk rasional. Sampai Al-Quran saja diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, surat Yusuf. Al-Quran selalu dipanggil ya ulil absar, ya ulil albab, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha fa'tabiru ya ulil albab. Kita selalu didorong untuk berpikir, lalu dari mana kita mengambil kesimpulan agama itu dogma? Bagaimana kita meyakini sesuatu yang masuk akal? Itu yang jadi persoalan. Ya, tetapi Bapak-bapak, Ibu sekalian, saya tidak menolak dogma. Saya menerima dogma. Memang ada hal-hal dalam agama
yang tidak masuk akal. Tetapi bagi saya dogma itu sifatnya sementara. Ketika saya belum bisa menjawab, dititipkan dulu di kotak dogma, karena kita belum didukung dengan sains dan teknologi. Titip dulu ini kotak dogma, gitu. Begitu ilmu pengetahuan berkembang dan terjawab, ya kita ambil lagi, sudah selesai dogmanya. Nah, ini banyak sekali. Dulu orang bertanya, kirim Fatihah itu bid'ah. Siapa yang menyampaikan? Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin. Udah mati ya udah, dikirim apa yang nyampe? Yang ngirim siapa? Tukang posnya siapa? Pakai WhatsApp, pakai Telegram. Dulu kirim Fatihah itu tidak akan nyampe. Nah sekarang dengan teknologi ini, Haji Leman berapa nomor rekeningnya? Oke, tahu dicek masuk nggak? Diambil uangnya ada nggak? Yang nganter siapa? Saya kan Suka. dia ngedogma lagi. Jadi kita memaklumi kalau orang mengatakan ini dogma karena belum terjawab secara sains dan teknologi. Sudah selesai dogma itu aja persoalannya. Jadi ya kalau seandainya kita beragama berdasarkan dogma semua, sejak kapan? Silakan beragama, tapi jangan dengan cara seperti ini. Ada orang beragama, caranya seperti ini. Yang penting yakin saja. Gak usah mikir ya. Pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela dan pintu, percayalah. Wes, yang penting percaya. Wes, lampu dimatikan, jendela pintu tutup, mata merem, yang penting andel. Gitu tak cara beragama tuh. Ya kedong. Ya. La akla liman, la dina liman, la akla lah. Tidak ada agama itu, nggak wajib otaknya nggak punya. Orang gila wajib beragama enggak? Kenapa? Dia kan nggak ada otaknya. Kan agama dipikirin, bukan di. Jadi itu kesalahannya. Ya, Bapak sekalian, ini masalah dogma bagi saya sifatnya sementara. Saya tidak menolak dogma, menerima dogma, tapi sementara. Kalau sudah terjawab ya selesai. Ya kan begitu. Dulu para wali bisa ngobrol jarak jauh. Ngantel deh, jangan pengen. Orang ngantel pengen mah. Pengen orang ngantel. Bagaimana? Iya kan? Ya itu kan bohong. Masa ngobrol kelihatan? Setelah ada teknologi ternyata bisa nggak? Setting kan? Oh bisa. Jadi gelombang manusia juga sama, lebih canggih daripada gelombang elektronik. Kenapa? Nah, jadi artinya dulu orang menganggapnya dogma. Zaman dulu, sebelum ada pesawat terbang, sebelum ada nuklir, sebelum ada roket, sebelum ada Drone. ada orang tua bilang nanti besok di akhir zaman akan ada besi bisa terbang. Nggak ada yang percaya kok. Betul nggak? Obat masa besi bisa terbang, dilempar itu jatuh lagi. Nggak ada yang percaya, orang gila tuh. Tapi sekarang percaya nggak? Buktinya mana? Itu kan terjawab semuanya. Jadi jangan kau dogmakan selamanya, tidak. Dogma itu sementara. Karena kitanya aja bodoh. Wa ma'utitu minal ilmi illa qalilan. Ilmu yang Allah berikan kepada kamu itu sedikit sekali. Jadi jangan sombong semuanya harus rasional. Ya tidak, dogma juga ada, tapi dogma juga sementara. Sementara ilmunya belum dibuka oleh Allah, itu aja persoalan. Oke. Tadi yang ditanyakan bukan literasi, liberal. Nanti. Ya literasi. Bukan. Liberal. Tadi pertanyaan saya itu, Bu ya, bedanya tipis antara rasionalisasi agama dengan liberalisasi agama. Bukan literasi, liberalisasi. Sebab begini Bu ya, banyak kan kelompok-kelompok muda intelektual yang taruhlah JIL gitu kan, jaringan Islam liberal, dianggap sangat ke kanan gitu.
kalau tidak disebut kiri gitu kan. Oke. Tidak diterima oleh. Oke. Nanti dulu Buya. Di Nahdlatul Marom sendiri yang kapasitas Buya selaku ketua Nahdlatul Marom tidak menerima referensi yang bukan mutabaroh itu kitabnya. Taruhlah kitab-kitab yang ditulis oleh intelektual zaman sekarang. Jadi rasionalisasi itu belum diterima oleh masyarakat Islam sekarang. Iya. Itu. Iya. Jadi makanya kita perlahan-lahan aja gerasa gerusu. Semua ada takarannya. Kalau masyarakat belum siap rasional ya sudah. Bisa kita baca tukaran. Saya juga dituduh liberal kok. Awit kapan saya jadi liberal? Yang ketua Nahdlatul Marom iya kan. Nah, itu artinya bahwa mampukah Nahdlatul Marom mengeluarkan fatwa hasil masanya tukang macul di sawah boleh tidak puasa? Berani nggak? Berani nggak? Secara rasional sampai mana orang masuk sama orang pergi ke Jakarta pakai mobil sedan? Kenapa orang naik ke Jakarta boleh tidak puasa, orang masuk tidak boleh? Nah, ini kan rasional. Tapi sekarang masih belum waktunya untuk mengeluarkan fatwa seperti itu. Nantinya dituduh liberal. Itu persoalannya. Gitu. Jadi saya sendiri juga sebetulnya makna liberal sendiri dalam pikiran Anda seperti apa, saya ingin mendengarkan. Apakah liberal itu tidak beragama? Atau mau sholat boleh, tidak juga boleh gitu? Atau hajinya daripada ke Mekah lama sudah ke Panguragan aja gitu? Aja itu. Apa itu liberal tuh begitu? Ya. Dan saya kira itu aja persoalannya. Kita masih berhati-hati, jangan bikin gaduh di masyarakat. Padahal saya ngomong hati-hati. Hanya orang aja yang motong-motong video saya. Ya, saya ngomong hati-hati kok. Saya ukur gitu. Ya, gitu. Dan semuanya ada landasan. Marojiknya ada. Dasar kamunya belum baca. Itu persoalannya. Saya dituduh liberal segala macam karena saya mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu ketika menaklukkan kota Mekah, para sahabat menghancurkan berhala-berhala. Begitu mereka masuk, di dalamnya ada gambar Nabi Musa, ada Nabi Isa digendong oleh Siti Maryam. Kata Nabi, hapus semuanya kecuali ini, jangan dihapus. Itu cerita apa adanya. Itu adanya di kitab Akhbaru Makkah Al-Waqidi, ada di Tarikh Islam Imam Ibnu Hisham, ada di kitab Fathul Bari Syarah Bukhari. Itu ada di kitab-kitab besar, ada semuanya. Kiai punya kitabnya semua. Mereka kaget, berarti mereka tidak baca buku itu. Itu kesalahan. Saya kirimkan ke MUI, bukunya ada. Ya, ini ada. Jadi saya itu tidak ngarang. Ada marjinya, ada kitab di ribet. Ya, saya kalau tidak bisa baca kitab, tidak mungkin saya jadi ketua Nahdlatul Marom. Betul nggak? Ya iya. Sampai di setiap YouTuber, para kiai, di belakangnya lemari kitab, ya kan? Itu saya lihat bukunya ada, Fathul Bari itu ada di ruang kiai itu. Begitu saya cerita Nabi Muhammad marah itu, mereka kaget. Berarti nggak baca kan? Ya. Kalau nggak baca yang salah siapa? Arya Sidua. Demokrasi. Itu aja persoalannya ya. Oke. Nah, nggak lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jasa. Tadi menyinggung masalah pernikahan muhakkam. Di negara kita yang namanya wali hakim adalah yang diangkat oleh negara dan ditetapkan oleh pengadilan agama. Sekarang ini, di era sekarang ini ada seorang ustaz yang ditokohkan, dikiaikan oleh masyarakat, seringkali memposisikan dirinya sebagai wali hakim ketika
wali itu tidak ditemukan atau jauh karena kerja di lautan, atau memang walinya kurang setuju dengan pandangan itu? Bagaimana pandangan Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjadi muskilah ya sekarang. Yang paling mengenaskan bagi saya, ini sekarang banyak anak-anak melawan sama orang tua. Iya, ibunya ngancam, bakal sira maksa kawin karo bocah lanang nganggo anting. Nganggo anting kan, rambut jadi kepang kayak jaran kan. Wis milih, melu kan melu boke dah. Wong demen wae. Iya, mikir melu karo kan, ya wis langsung mikir. Bayangkan sakit hati orang tua. Saya ingin ngasih nasihat pada anak-anak muda yang sudah kebelet jatuh cinta. Nggak ada masalah. Ya, silakan nikah, ada cara yang bisa ditempuh. Bukan wali hakim, nggak bisa. Yang cuma ada aja. Kalau orang tuamu tidak setuju, silakan kamu bikin surat pernyataan bersama dengan kekasihmu, ditujukan ke pengadilan bahwa kami berdua sudah saling mencintai dan tidak mungkin saya hidup tanpa kekasihku ini. Orang tua kami tidak setuju, mohon pertimbangan ya, dicabut perwaliannya. Namanya wali adol, bukan wali hakim, wali adol ya, nanti orang tuanya itu dipanggil oleh pengadilan. Ibu mau dikawinkan nggak apa-apa? Enggak dinasihati, enggak juga, oke. 3 kali. Kalau orang itu tetap tidak mengawinkan, maka pengadilan berdasarkan permohonan yang bersangkutan, maka perwalian bapak itu dicabut oleh pengadilan dan dinikahkan oleh pengadilan. Namanya wali adol, gitu caranya ya. Jangan dibawa ke Ciasem atau wali hakim sembarangan gitu ya. Di Indramayu banyak wali-wali naib internasional, ngangkat dirinya jadi wali hakim. Ya nggak benar dong gitu. Jadi wali hakim itu adalah tidak memerlukan keputusan ya mengangkat, tapi itu sudah regulasinya ada. Yang hakim itu apa maksudnya? Orang salah paham lagi. Dikiranya hakim pengadilan. Hakim itu kepala negara. Jadi orang anak perempuan yang lahir tanpa bapak, anak janda, kalau mau kawin itu wadinya Gus Dur. Ketika presidennya Gus Dur. Sekarang walinya adalah Pak Jokowi. Jadi ketika menikahkan itu tidak perlu diangkat lagi, tidak perlu SK baru, itu sudah otomatis. Presiden sibuk diserahkan kepada menteri, menteri sibuk serahkan kepada kanwil, kanwil sibuk serahkan kepada kakan depan atau Kamenag ya, Kamenag sekarang Kamenag melimpahkan kepada kepala KUA. Itu sudah otomatis, tidak perlu SK lagi. Nah, nanti ketika kepala KUA yang bersangkutan berhalangan, itu tidak boleh minta tolong kepada KUA kecamatan, nggak boleh, mesti dikembalikan lagi ke Kamenag. Nanti Kamenag yang di Indramayu baru memerintahkan naib di kecamatan yang ada waktu. Kemudian lagi nih, ada Pak Lebe nggak? Ada. Saya kasih tahu Pak Lebe, kalau menikahkan wali hakim, tolong mapnya jangan dikewer-kewer, diceritakan kepada orang ada wali hakim, itu rahasia. Jangan kau ceritakan kepada siapapun. Yang tahu hanya Pak Naib sama Pak Lebe sudah. Jangan dikasih tahu, malu dong. Ya, jadi anak jadah. Masa gitu sarannya? Itu konfidensial, sifatnya terbatas. Yang tahu hanya Pak Naib dengan Pak Lebe, Mapaku tahu itu wali hakim gitu. Nah, kasusnya lagi ibu-ibu sekalian, ini yang kesulitan wali hakim nih. Dia anak pungut sejak kecil. Kata Pak Naib, ini yang mengawinkan bapak asli. Ya tapi ini kan saya pelihara sejak kecil. Saya mengawinkan, bapak Jawa, bapak angkat, nggak bisa bertengkar.
Saya bilang, Pak Naib, kenapa nggak cerdas sih? Ngapain bertengkar dengan masyarakat? Kita kan nembong masyarakat, kalau belum siap ya udah, ya kan? Gini aja, gimana? Kamu bawa anak perempuan itu dengan lelaki yang dikawinnya, ya kan begitu? Dikawinkan di KUA, wali hakim di kantor, saksinya ya pegawai KUA, sudah selesai, berarti sudah sah kan? Nah, nanti bapak angkatnya itu silakan menikahkan lagi di atas meja, banyak tamu, sahabat suka wah angkat, silakan, itu sandiwara. Salah tuh, ya gitu aja, dengan bijaksana, jangan bertengkar, percuma. Yang orang masyarakat biasa nggak paham, dikiranya melihara sejak kecil, berarti anak saya kan gitu persoalannya. Ya, jadi ada wali hakim itu tidak memerlukan SK lagi dan tidak dibenarkan ada orang menikahkan orang sebagai wali hakim. Dasarnya apa? Ya kan begitu. Jadi wali hakim itu adalah, saya coba seorang naib, kamu naib, iya, bagaimana ijab kabul ketika wali hakim? Saya mau dengar. Begini, zawaj tuka wa angkah tuka Hasanah binti Adam. Binti Adam, yang wali hakim jadi binti Adam, ya binti hakim dong. Zawaj tuka wa angkah tuka Hasanah binti hakim, itu binti Adam. Binti hakim selesai. Tapi kalau itu binti Bapak Jokowi boleh? Iya. Tetapi kalau kita menyebutkan namanya, maunya pada waktu Gus Dur, Zawaj tuka wangkah tuka Hasanah binti Gus Dur. Umpamanya ketika ijab kabul, tepatan 5 menit sebelum ijab kabul, Gus Dur meninggal dunia, ini bisa nggak sah? Karena sudah meninggal Gus Dur. Jadi yang lebih aman bintil hakim, hakim siapa saja. Begitu presiden meninggal, ya wakilnya yang menggantikan. Mati lagi, menteri pertahanan yang menggantikan, seterusnya. Itu kira-kira pengertian wali hakim itu bukan pengadilan, tapi penguasa. Dan itu secara undang-undangnya wali hakim itu ya secara otomatis tidak perlu SK lagi, langsung dari presiden ke menteri agama, ke kanwil, ke Kemenak sampai ke kecamatan-kecamatan yang itu dengan kepala kantor KUA, begitu kira-kira. Izin Bu ya, ada satu lagi boleh? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta maaf Bu ya, ada pertanyaan dari masyarakat. Seandainya ada orang mau menikah, perempuan mau menikah, ini padahal walinya masih ada, walaupun orang tuanya sudah meninggal, ada apa? Wali. Ya ada wali, ada penggantinya lah, Ada kakaknya, ada ini ya, pamannya apa ini, bapak tuanya, ya. dia karena merasa kemungkinan apa ya, dia kayak tidak mengakui, terpaksa dia menikah pakai wali hakim, gimana hukumnya? Iya. Iya, begini, ini terjadi, tapi jangan sebutin namanya ya, terjadi karena saya mengawinkan saya. Si perempuan ini kan ditanya, kamu bapaknya ini, bukan, ini bapak angkat, oke. Bapak tua ada nggak? Nggak ada. Mamang ada nggak? Nggak ada. Kakak atau adik laki-laki yang sebapak atau kandung nggak punya, di Batang kita kawinkan, ya kan gitu. Pak Naib yang mengawinkan, kan wali hakim, Pak Naib yang mengawinkan. Setelah menikah, ternyata dia masih punya paman, saudaranya bapak, tinggalnya di
Sumatera, baru jauh pun ya terpaksa kita kawinkan lagi. Ya, karena perkawinan pertama nggak sah karena masih punya wali. Kita kawinkan lagi. Ya kita musyawarah dengan kiai di Kertasmaya mana, ya udah kawinkan lagi aja. Jadi dipanggil mamanya, langsung dia mengawinkan lagi. Ya, jadi saya nikahkan keponakan saya, si nama Hasanah, anaknya bapak ini saudara kandung saya dengan mas kalian sekian diulang lagi, itu yang terjadi. Nah ini seringkali pernikahan begini, nanti yang jadi kasus ketangguhan nikah itu tidak sah setelah dia punya anak. Nah gimana anaknya? Anak janda bukan? Bukan, anak bergola. Anak saya juga bukan anak. Dan ibu-ibu sekalian ini itu mumpung pengajian penting sekali. Di Indramayu ini banyak suami kawin lagi, tapi kawin tersembunyi, ya kan? Kita bilang istri tuanya yang nggak tahu, anak nggak tahu. Ini meninggal dunia, istri tua punya anak, istri muda punya anak, tidak saling mengenal. Ini anak laki-laki dari istri tua dengan anak perempuan istri muda jatuh cinta, kawin. Terjadi. Panennya juga kurang cerdas juga. Siapa namanya? Hasan. Oh iya. Suami kamu orang Hasan. Oh namanya bapak sama ya ada apa? Namanya Hasan juga. Dikawinkan. Ternyata ngomong-ngomong ternyata dia itu anak istri muda, yang ini anak istri tua, bayangkan. Terus gimana? Ya udah dibatalin, bubar, udah selesai. Anaknya ya sudah, anak subhat namanya. Itu makanya bapak-bapak tolong kalau kawin lagi bilang ya. Ini bahaya soalnya kesian kan. Iya, bilang itu bilang, jangan sembunyi-sembunyi. Nanti berbahaya. Itu terjadi, bisa terjadi. Sekalipun kita pernah melihatnya sekali, tapi kan bisa mungkin berkali-kali. Gitu. Oke, satu lagi boleh? Ya enggak Pak, berarti tadi harus dinikahkan lagi. Kan sudah nikah, orang tua walinya nggak mau nikah tadi. Iya, dipanggil pengadilan. Iya kan, kemudian Pak, ini anakmu sudah saling mencintai. Khawatir nggak kalau dia bunuh diri? Ya kan begitu. Nggak bisa ngotot bawahnya. Sudah kalau Pak tidak mau nikahkan, kami pengadilan yang menikahkan, namanya wali abdol namanya. Iya, ya itu sah nikah wali abdol. AUAM atau Ustaz? Apa itu? Ya AUA. Bukan di pengadilan mengajaknya. Itu kewenangannya bukan. Kau nggak bisa mengajakkannya. Ya ke pengadilan yang menikahkan, namanya wali abdol. Yaitu ada SK pencabutan perwalian orang tua. Ada keputusannya, kami nikah sendiri. Tapi sekalipun begitu, masih perlu dimediasi. Lebih baik yang menikahkan adalah walinya. Nih Pak, kalau mau menikahkan, pengadilan menikahkan. Bapak nggak malu nih, masih punya anak nikahan pengadilan. Udahlah, Pak. Oke, ya sudah selesai, buat menikahkan gitu. Itu suratnya adalah sah. Begini lagi ini persoalannya. Ini antara undang-undang pernikahan sekarang sudah ada revisi lagi bahwa usia menikah laki-laki dan perempuan sama, yaitu umur 19 tahun. Dengarkan Bu, 19 tahun. Kalau kurang 19 tahun tidak boleh menikah. Dulunya sebelum ini perempuan 16 tahun, laki-laki 18 tahun. Sekarang disamakan jadi 19 tahun. Oke. Nah, kalau kita baca kitab kuningnya, tidak ada hukum Islam membatasi usia. Betul? Makanya Pak Naib sebelum Anda menikahkan, konfirmasi dulu, tanyakan di depan ini pada pengecekan ulang administrasi,
Apakah ada paksaan? Nggak ada. Usianya benar? Benar. Nggak dibuat palsu? Nggak, asli. Nah itu, kalau nggak, naibnya bisa masuk penjara, menikahkan anak di bawah umur. Ini dulu tahun 1974 didemo oleh umat Islam di Indonesia ketika undang-undang pernikahan disahkan. Kenapa melarang, membatasi usia, padahal Allah tidak membatasi? Kafir. Kawin paksa, kalau anak perempuan itu gadis dan walinya bapak kandung, maka wali mujbir boleh memaksa anak perempuan yang masih gadis, sah kawinnya. Betul nggak? Setuju nggak? Nah ini persoalannya. Negara kafir, kenapa? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Melarang kawin paksa, padahal kitab kuningnya Allah tidak melarang. Sejak zaman Nabi sampai tahun 60-an, tahun 74 tidak dilarang orang tua memaksa. Saya mau nanya, anak perempuan kamu itu manusia bukan sih? Mungkinkah kau paksa dengan laki-laki yang tidak dicintainya? Undang-undang melarang, hukumnya Allah tidak melarang. Oh, jadi Tuhanmu membolehkan kawin paksa? Di sini perlu rasional beragama. Betul nggak? Iya dong. Masa negara menyebut negara kafir karena melarang paksaan? Nah itu kan jadi seperti itu persoalannya. Lah ya iya, itulah makanya yuk kita beragama rasional. Ya nggak mungkin dong, masa anak baru lahir dikawinkan sah? Ditunggu dulu, maksud saya ditunggu 4 tahun dikawinkan bro, sah. Fikihnya begitu, kalau anaknya kurus tidak boleh dipakai, tapi kalau gemuk bisa dipakai. Bayangkan. Itu hukum Islamnya begitu kok. Fikihnya aja kita buka kitabnya bersama-sama kalau nggak percaya. Anda setuju begitu? Jadi perlu rasional nggak beragama? Gimana lagi? Iya jujur dong. Ini kan saya takut nanti ibu-ibu pada murtad nih. Masa Islam tidak menghormati perempuan? Itu manusia kan masa udah kawin dipaksa? Kan itu kira-kira. Jadi pada akhirnya bahwa begini juga, banyak hasil-hasil kajian fikih 4 madhab dalam pernikahan ini yang nggak masuk akal. Begini tanya, ada seorang perempuan suaminya pergi lalu tidak pulang-pulang sampai 2 tahun. Iya. Akhirnya dia mengadu ke pengadilan, ini bagaimana sayangnya? Ya udah, kemana nggak tahu, apakah diculik orang, apa dibunuh orang nggak tahu. Akhirnya masukkan pengadilan, diputuskan meninggal dunia. Nah, sejak dikeluarkan SK meninggal dunia, setelah selesai iddah, perempuan tadi kawin lagi. Nah, setelah kawin lagi, punya anak 3. Setelah punya anak 3, suami yang dulu hilang itu datang. Nah, ini masalah nih begini. Datanglah ke Abu Hanifah, mazhab Hanafi, Abu Hanifah. Wahai Abu Hanifah, ini bagaimana hukumnya? Perempuan yang menikah, tiba-tiba suami dulu masih hidup datang lagi. Kata Abu Hanifah, pernikahan yang dengan suami yang kedua dinyatakan batal. Oke? Setuju. Terus bagaimana? Kembali kepada suami yang pertama. Betul. Setuju betul nggak? Pernikahan yang kedua dibatalkan, kembali kepada suami yang pertama. Tetapi ini anaknya 3. Ini anaknya siapa? Kata Abu Hanifah, anak suami yang pertama. Sok dibuka kitabnya. Nah ya itu persoalannya. Ini Abu Hanifah yang berpendapat mau begitu jadi anak suami pertama. Bukan juga. Enggak ini siapa. Nah itu persoalannya ya. Jadi artinya kita rasional karena hukum itu akan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Hukum itu adalah selalu berkembang, kondisional.
Beringan tuh masa aja hukum kondisional al hukmu yaduru ma'a illatihi. Begitu saya sebutkan dalilnya pakai bahasa Arab baru percaya konon ya. Padahal mah kondisional itu ya al hukmu yaduru ma'a illatihi. Jadi artinya hukum itu selalu berkembang dengan situasi dan kondisinya. Bapak-bapak ibu sekalian sebagai teman muslim masih ada pertanyaan lagi enggak? Satu. Oke deh, mangga silakan. Terakhir ya nih ya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sering saya dengar ketika dalam pernikahan bahasa Indonesianya seperti ini. Saya kawinkan dan saya nikahkan Syarif Mudaim kepada sabar Rabi. Oh dikit sabar Rabi. Syarifah. Ulangi. Saya nikahkan dan saya kawinkan Syarif Mudaim dengan Syarifah dengan mas kawin bla 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 bla. Dibayar kontan. Dengan dalam bahasa tadi yang dikawinkan itu adalah Syarif Mudaim, bukan Syarifah. Ya, saya kawinkan dan saya nikahkan Syarif Mudaim dengan Syarifah. Atau yang benar gimana Bu ya? Apakah yang dinikahkan itu Syarif Mudaim atau yang dinikahkan itu Syarifah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terakhir ya. Ya gini, bapak-bapak dan ibu sekalian, awal kekeliruan ini adalah dari pengetahuan ilmu nahu dan sorok. Makanya naik mesti ngaji lagi nahu soroknya. Karena sebetulnya Kementerian Agama tidak punya juklat dan juknis untuk ijab kabul berbahasa Indonesia. Adanya bahasa Arab. Nah, bahasa Arabnya adalah berbunyi ini yang dibaringnya bapaknya langsung ya, atau naib. Oke, naib deh. Saya itu paling sering mengawinkan orang karena bapaknya minta kepada saya untuk taukil pada saya. Nah, ketika itu saya sering melihat orang mengawinkan karena bahasa Arabnya zawajtuka wa angkahtuka Fatimata binti Hasan muwakkili bimahri kada wa kada halan. Diterjemahkannya, saya nikahkan dan saya kawinkan kamu dengan Fatimah anaknya Pak Hasan yang telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin sekian. Itu kelihatannya pas terjemahan itu. Zawajtuka Hasanah, saya nikahkan kamu dengan Hasanah, pas. Di sini karena tidak belajar nahwu bahwa zawajtuka domir muttasil situ adalah sebagai maf'ul tsani. Maf'ul awalnya adalah hasanah. Jadi zawajtuka hasanah bukan saya nikahkan kamu dengan hasanah, tapi saya nikahkan hasanah dengan kamu. Ya. Kalau kita bikin domirnya munfasil, maka berbunyi zawajtu hasanah iyyaka. Ya, karena mutasil maka qaddimul ittisala, domir mutasil itu harus didahulukan daripada isim zahir. Dalam bahasa Inggris juga sama. I give you money. Gimana bahasa Indonesianya? Saya memberikan uang kepada kamu. Saya menyerahkan uang kepada kamu. I give you money. I give, saya ngasih you, kamu. Saya serahkan kamu kepada uang, gitu. Di sini pesannya, ketika maf'ul awal, maf'ul tsani sama-sama manusia, itu gak kelihatan salahnya.
Tapi kalau salah satunya manusia, salah satunya barang, kelihatan salahnya. Saya nikahkan kamu dengan Hasanah atau saya nikahkan Hasanah kepada kamu, itu nggak kelihatan salahnya. Tapi ketika dua maf'ul itu, yang satu manusia, yang satu benda, I give you money, terjemahnya bukan saya serahkan kamu kepada uang, tapi saya serahkan uang kepada kamu. Bapaknya bilang, Buya Sakur, tolong nikahkan anak saya bernama Hasanah, ya kan begitu, dengan laki-laki bernama Abdullah, dengan mas kesekian, nggih kula tampi mangga. Jadi saya mewakili. Maka saya dalam bahasa Indonesia mengatakan, wahai pengantin namanya Abdullah, Abdullah, saya nikahkan, saya kawinkan Hasanah, anaknya Bapak Haji Sulaiman yang telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin 3 juta dibayar kontan. Itu yang benar. Tapi kalau lihat dari struktur bahasa Arabnya, zawajtuka, jadi saya nikahkan kamu, itu kebalik. Jadi tolong diingatkan para naibnya, jadi bukan saya nikahkan kamu, tapi saya nikahkan Hasanah kepada kamu. Itu pernah saya juga bertengkar dengan seorang naib yang ngotot, nggak bisa sama aja. Nah, bagaimana sama? Ini dua-duanya iya sama. Coba salah satunya maf'ulnya itu benda, uang dengan kamu. Saya serahkan kamu pada uang atau saya serahkan uang kepada kamu? Ya iya, itu pesanannya. Jadi si Hasan ini, bapaknya Hasanah namanya Haji Sulaiman, menyerahkan saya, tolong kawinkan anak perempuan saya. Tapi yang dikawinkan siapa? Nah iya, anaknya Sulaiman, ya Hasanah. Kepada siapa dikawinkannya? Kepada Abdullah, kan begitu. Nah itulah persoalannya. Jadi ini penting sekali. Punten ini mah, saya mau dengan hormat yang jadi naib, kalau kurang pengetahuan nahwu dan sorobnya, cobalah belajarlah sedikit-sedikit supaya tidak keliru. Kemudian lagi, mumpung ingat lagi, ini sering kali mas kawinnya ini 3.250.036 rupiah. Bahasa Arabnya gimana? Nggak ngerti. Karena al-adad dalam ilmu nahwu itu bolak-balik. Kalau ma'dudnya itu mudzakkar, adadnya harus muannas, salah satu rijal. Kalau perempuan salah satu nisa jadi salah satu. Kalau rijal salah satu. Kalau jumlah sudah belasan itu jadi tamyiz jumlahnya. Isrina rajulan. Nah itu nggak paham. Jadi punten ini mah para bapak naib, ya kalau Anda nggak bisa menyatakan jumlah bilangan bahasa itu rumit sekali ya lebih baik pakai bahasa Indonesia saja sih. Betul nggak gitu? Setuju nggak gitu? Terus juga yang penting kan sah, nggak pakai gaya-gayaan. Sekalian mumpung lagi ada saya tambahan ini terakhir. Ini saksi. Kalau mazhabnya mazhab Abu Hanifah, saksi itu hanya lidaf'il fitnah, ya, artinya tidak menjadi syarat sah. Jadi kita nikahkan saja, setelah nikah kita bikin undangan, tamu hadir, kita umumkan bahwa anak saya sudah nikah, itu saja. Tapi kalau Imam Syafi'i, saksi itu harus hadir fil majlis, harus hadir, 2 orang saksi harus hadir. Oke? Satu. Yang kedua, ayyakuna alimaini bilughatil aqdi, harus paham dengan bahasa ijab kabulnya. Ini banyak sekali di kampung ya pengantinnya santri, tapi masyarakatnya nggak ada yang bisa bahasa Arab. Saksinya pamannya, tetangganya yang tidak bahasa Arab, ini kurang diperhatikan. Betul nggak? Iya, jadi dulu saksinya mana? Saya 2, bisa bahasa Arab nggak? Nggak bisa, udah bahasa Indonesia saja. Ini juga teguran saya, mohon diterima gitu, jangan tersinggung. Yang itu mengkona sih,
Ya kalau nggak terima ya udah nggak apa-apa. Saya mah gitu. Jadi baiknya gimana? Ya sudah, kalau tidak ada saksinya itu kadang-kadang seledro, kita lupa kadang-kadang itu. Ya, dengan pernikahan banyak yang rumit sekali yang kurang diperhatikan. Nah, kenapa jadi harus tahu bahasa ijab kabulnya? Karena saksi menurut mazhab Syafi'i adalah sebagai syarat sah, sebagai rukun daripada pernikahan. Jadi tugasnya kalau terjadi ijab kabul salah, maka saksi membetulkan. Nah itu. Nah kalau nggak ngerti bahasanya, gimana membetulkannya? Dari mana dia tahu salah dan benar ijab kabulnya kalau tidak tahu bahasanya? Nah itu pertama. Nah kemudian lagi banyak sekali ijab kabul semacam itu tuh ada yang terakhir sekali yang bagi saya perlu disampaikan juga, ya mungkin insya Allah ini syarat taklif tolak itu persis kayak ancam-ancaman, nggak etis baru menikah aja. Apabila satu menyakiti badan istri saya, apabila tidak memberi nafkah, apabila memberi nafkah, maka jatuh talak satu. Gimana lagi? Nggak etis bernikah aja, ancam-ancaman. Sangat tidak setuju. Iya, syarat taklif tolak itu tidak disunahkan, malah makruh sebetulnya. Iya. Jadi yang baik bukan syarat taklif tolak seperti itu. Setelah nikah itu ada surat perjanjian setia. Ya, setelah saya menjadi suami Hasanah, saya berjanji inilah pernikahan saya yang pertama kali dan yang terakhir kali. Dan saya berjanji ingin membahagiakan istri saya lahir dan batin. Kan enak jadinya. Apabila jatuh talak satu, belum sudah talak-talak kan gimana? Nah tapi saran saya ini belum mempan, ini masih belum diterima. Ya terserah, mau terima silakan. Namanya juga orang usul. Bapak saja pernah usulkan itu. Kira-kira diterima nggak nih? Terima Pak. Iya, saya mau usul terima silakan. Wa man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Nganten wasrok belia wis kapiasem teman. Nah gitulah kira-kira, dan mudah-mudahan ya dengan peringatan Maulid Nabi ini Allah berikan hidayah kepada kita semuanya. Amin. Maka saran-saran bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa 'amala shalihan tarda wadkhilna bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demi acara telah kita lalui bersama. Akhirnya saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.